Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari kelas 12 TKJ 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada proses terbentuknya kerajaan. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang berpusat di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan pada tanggal 10 November tahun 1293 sampai tahun 1500 Masehi oleh Raden Wijaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan ini. Selanjutnya ada nama raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua ada Kalagamet bergelar Srijaya Nagara tahun 1309 sampai 1328. Yang ketiga ada Sri Gitarja dengan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 sampai 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara tahun 1350 sampai 1389. Selanjutnya ada Wikra Mawardhana tahun 1389 sampai 1429. Dan masih ada Suhita dengan gelar Dyah Ayu Kencana Wungu tahun 1429 sampai 1447. Lalu ada Kertawijaya dengan gelar Brawijaya I tahun 1447 sampai 1451. Kemudian ada Raja Sawardhana dengan gelar Brawijaya II tahun 1451 sampai 1453. Kemudian ada Purwawisesa atau Girisawardhana dengan gelar Brawijaya III tahun 1456 sampai 1466. Kemudian ada Suraprabawa dengan gelar Brawijaya IV tahun 1466 sampai 1468. Lalu ada Brekertabumi dengan gelar Brawijaya V tahun 1468 sampai 1478. Lalu ada Girindrawardhana dengan gelar Brawijaya VI tahun 1478 sampai 1498. Yang terakhir ada Patih Udara tahun 1498 sampai 1518. Selanjutnya ada wilayah atau daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ada yang pertama di Kahuripan atau sekarang disebut Sidoarjo. Yang kedua di Daha atau bekas ibu kota dari Kediri. Yang ketiga ada Tumapel, bekas ibu kota dari Singasari. Yang keempat ada Wengker, sekarang Ponorogo. Yang kelima ada Matahun, sekarang Bojonegoro. Yang keenam ada Wirabumi atau Blambangan. Yang ketujuh ada Paguhan, ada Kabalan. Selanjutnya ada Pawanuan. Selanjutnya ada Lasem, kota pesisir di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Pajang yang sekarang menjadi Surakarta. Dan terakhir ada Mataram yang sekarang bernama Yogyakarta. Selanjutnya ada komoditas utama Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada komoditas ekspor. Komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam,
kain dan burung kakatua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Selanjutnya ada proses runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Tampaknya terjadi perang saudara atau perang Paregreg tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Faktor lainnya karena munculnya Kerajaan Malaka dan berkembangnya kebudayaan Islam. Pada akhir abad ke-14 awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat yang bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Selanjutnya di sini ada bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ini bisa dilihat ada Gapura Bajang Ratu. Yang kedua ada celengan zaman Majapahit. Selanjutnya ada Arca Pertapa. Lalu ada Arca Dewi Parwati, patung Bidadari Majapahit, dan terakhir ada patung penjaga gerbang Majapahit pada abad ke-14. Segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.